terkait dengan trigonometri ya. Kita coba review dulu ke belakang seputar terkait dengan trigonometri itu ya. Oke, pertama mungkin perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri kan perbandingan sisi-sisi dalam sebuah segitiga ya kan. Jadi kan ada tiga, sin, cos, sama tangen ya. Sin, cos, sama tangen. Kalau sin itu perbandingan sisi di depan terhadap sisi miring. Kalau cos itu sisi samping terhadap sisi miring. Kalau tangen itu perbandingan sisi depan terhadap samping. Jadi biar lebih mudah mengingatnya, ingat aja sin demi kosami tandesa ya. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, kalau tangen itu depan per samping. Ini nggak boleh dilupakan ya, harus tahu sampai selesai belajar tentang trigonometri ini. Oke, contoh misalkan diketahui sebuah segitiga siku-siku, misalkan di B siku-sikunya ya. Panjang sisi AC ini 5, AC 5 ini, kemudian AB 3, AB ini 3, kemudian BC-nya 4 ya. Maka tentukanlah nilai sin cos tangennya. Maka sin itu depan per miring, berarti depannya dia terhadap tinjau terhadap sisi A katanya ya, bergantung sudutnya ini. Ya, sudutnya sudut A, berarti sudutnya di sini kita buat. Ya kan? Berarti sisi depannya yang di sana, ini depan. Ya kan? Nah, kemudian ini di sampingnya, kemudian ini miringnya. Maka bisa kita buat sin itu 4 per 5. Ya kan? Kemudian cos itu 3 per 5, kemudian tangen itu 4 per 3 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, selanjutnya kita lihat terkait dengan eh, kebalikannya ya. Misalkan sebuah segitiga siku-siku ini di B, ya kan? Nah, maka trigonometri kosekan. Kosekan ini kebalikan dari sin. Kalau sin tadi depan per miring, berarti dia miring per depan atau B per A gitu dibalik ya. Kalau sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu kalau cos dia samping per miring, berarti dia miring per samping atau B per C dibalik gitu ya. Oke, gitu juga kotangen, kebalikan dari tangen ya. Nah, gitu. Contoh misalkan diketahui sebuah segitiga PQR. Ya, siku-siku misalkan di Q seperti ini, ya kan? Panjang sisinya PQ misalkan 1, kemudian QR misalkan akar 3, ya kan? Maka PR ini oke, akar 2. 2 ya. Mana tahu nanti salah satu sisinya nggak dikasih tahu, kita pakai aja Pitagoras gitu ya. Maka tentukanlah kosekan, sekan sama kotangen. Kosekan itu kebalikan sin, ya kan? Nah, sin. Berarti langsung aja kita buat 2 per akar 3. Atau dirasionalkan kali akar 3 per akar 3 ya. Makanya 2 per 3 akar 3. Sekan, seperkos. Ya kan? Berarti 2 per 1 gitu ya. Kalau kotangen seper tangen ya. Ini ditinjau dari sudut P-nya. Ini sudutnya. Ya, oke gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan perbandingan trigonometri di semua kuadran. Kuadran itu kan ada 4 ya. Nah, misalkan ini sumbu bidang koordinat ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, atau 360 derajat. Kalau dinyatakan dalam bentuk V, ini 0 V. Ya, V ini sama dengan 180. Ya, 180. Berarti kalau 90 itu setengah V. Ya kan? 180. Kalau 270 3 per 2 V. Kalau 360 itu 2 V. Ini namanya dari 0 sampai 90 ini namanya kuadran 1. Antara 90 dengan 180 namanya kuadran 2. Kalau antara 180 sampai 270 namanya kuadran 3. Antara 270 sampai 360 namanya kuadran 4. Di kuadran 1, semua nilai trigonometri itu bernilai positif. Kalau di kuadran 2, nilai sinus dan kebalikannya yang positif. Selain itu negatif. Kalau di kuadran 3, nilai tangen dia positif dan kebalikannya, yaitu kotangen. Selainnya negatif. Kalau di kuadran 4, nilai cos yang positif. Selainnya bernilai negatif gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, contoh misalkan tentukan tandanya, ya kan? Nah, apakah bertanda positif atau negatif untuk trigonometri berikut ini? Sin 200. Sin 200 ini di kuadran 3, ya kan? Nah, di kuadran 3. Sin di kuadran 3 apa? Negatif. Makanya nilainya pasti bernilai negatif gitu. Oke, kemudian cos 340. 240 ini kan berada di kuadran 4. Ya kan? Maka cos bernilai positif.
Karena cos di kuadran 4 itu bernilai positif gitu. Kemudian sin pi per 3. Pi ini tadi berapa? 180. Makanya 180 bagi 3 60. Nilai sin di kuadran 1 ya kan? Nilai sin di kuadran 1 bernilai positif gitu. Kemudian tangen 2 per 3 pi. 2 per 3 pi berarti 180 bagi 3 60. 60 kali 2 120. Nilai tangen 120 itu berada di kuadran 2. Ya kan? Tangen di kuadran 2 bernilai negatif kan? Iya, karena di kuadran 2 itu cuma sin yang positif, makanya bernilai negatif gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Kemudian kalau di dalam perbandingan, kalau yang tadi hanya menentukan positif sama negatifnya, sekarang dia menentukan nilai trigonometrinya. Misalkan dikasih tahu sebuah nilai trigonometri tangen alfa adalah 3 per 4, di mana alfa itu berada di kuadran 3. Ingat, berarti kita bekerja di kuadran 3. Maka tentukanlah nilai sin sama cosnya. Maka dari sini bisa kita tentukan, ya kan? Nah, ini udah tentukannya bernilai negatif boleh, ya kan? Nah, atau kalau bingung, gambarkan aja ini segitiganya. Nah, gambar segitiganya ini siku-siku, dikasih tahu tadi tangen. Tangen itu apa? Ya kan? Nah, yaitu desa ya. Nah, misalkan di sini sudutnya berarti desa. Ya kan? Berarti di sini 3, di sini 4. Maka miringnya kita pakai Pitagoras. 4 kuadrat tambah 5. Berarti jawabannya 5 ya miringnya. Ingat, kita bekerja di kuadran 3. Ya, jadi nanti kita perhatikan tandanya. Oke, kalau ditanya sin, apa sin? Demi, depan per miring, makanya 3 per 5. Kalau ditanya cos, apa cos? Sami, 4 per 5. Terus tandanya apa? Karena kita bekerja di kuadran 3, cuma tangen yang positif. Berarti selainnya negatif. Berarti sin bernilai negatif, cos juga bernilai negatif. Makanya sin alfanya itu min 3 per 5. Cos alfanya itu min 4 per 5 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Selanjutnya untuk menentukan nilai trigonometrinya itu untuk di berbagai kuadran. Nah, misalkan kan kuadran tadi kan kelipatan dari 90 ya, kita tambah atau kurang dengan alfanya. Nah, kalau n-nya ganjil maka berubah trigonometrinya. Ya, sin jadi cos, cos jadi sin. Ya kan? Tangen menjadi kotangin menjadi tangen. Sekan menjadi kosekan, kosekan menjadi sekan. Tapi kalau n-nya genap, maka nilai trigonometrinya tetap. Kemudian jangan lupa kita perhatikan tanda positif sama tanda negatifnya. Di kuadran berapa kita bekerjanya. Jadi biar gampang, kita gunakan aja n-nya yang genap. Biar nilai trigonometrinya tetap gitu ya. Oke, contoh misalkan tentukan nilai dari cos 120. Jadi cos 120 ini ya kan? Nah, kan sama dengan 180 dikurang 60 karena ini 2 kali 90 berarti tetap kan? Iya, karena 120 itu sama nilainya dengan 180 dikurang 60. Ya kan? Karena 2 genap maka nilai tetap trigonometrinya. Karena 120 berada di kuadran 2 maka nilai cos bernilai negatif. Maka tandanya negatif. Makanya nilainya min cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Makanya jawabannya min setengah untuk cos 120 gitu. Itu juga tangen 675. Kalau 675 ini berapa? Udah lebih dari satu putaran kan? Enggak masalah. Kita putar-putar aja. 360, 720 gitu ya. Nah, jadi dibuat di sini 720 dikurang 45. Ya kan? 820 itu kan 8 kali 90 kurang 45. Berarti inilah alfanya. Ya kan? Oke. Karena dia di kuadran 2 genap, ya kan? Nah, berada di kuadran 4, maka nilai tangen itu di kuadran 4. Nilai tangen bernilai negatif kan? Iya, karena di kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Makanya min tangen 45. Tangen 45 berapa? Min 1. Makanya nilai ini tangen 675 nilainya min 1 gitu. Oke, gitu juga untuk cos 240. Cos 240 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3. Cos di kuadran 3 apa tandanya? Negatif, makanya dia harus bertanda negatif. Nah, terus berapa kita buat? 3 kali 90.
Ya kan? Karena n-nya ganjil, makanya sin trigonometrinya berubah. Nah, atau biar lebih gampang, kalau 240 itu nggak usah 3 kali 90 kita buat. Kita ambil aja 180, ya kan? Misalkan cos, ya, cos 240, dia kan sama nilainya dengan cos berapa? 180 ditambah 60. Ya kan? Biar tetap dia trigonometrinya. Berarti cos ya 60. Ya kan? Cos 60 apa? Setengah ya? Iya, karena cos di kuadran 3 nilainya negatif, makanya negatif ini. Makanya jawabannya min setengah. Sama nilainya kan? Gitu. Ya, kalau saya justru mengarahkan pakai aja 180 sama 360, nggak usah dipakai 90 sama 270 karena dia berubah nilai trigonometrinya gitu. Oke, selanjutnya contoh yang keempat, cos min 45. Cos min 45 ini berapa ini? Dia sebenarnya kan dari kuadran 4 ke sini dia kan. Nah, sama dengan di kuadran 4 ini sebenarnya. Ya kan? Nah, di kuadran 4, min 45. Ya kan? Iya, atau kita buat aja ini, ya kan, 0 kali 90 katanya, atau 360 kurang 45, cos 45, karena cos di kuadran 4 bernilai positif maka nilainya positif. Ini salah ya. Nah, ini positif, ini bertanda positif, ya kan. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, makanya cos min 45 itu jawabannya setengah akar 2 gitu. Oke, ini latihannya bisa kalian kerjakan ya. Nilai trigonometrinya berapa? Ingat, dia ditinjau dari sudut A. Jadi sudut A-nya itu ini. Jadi sisi depannya, yang ini depannya. Ya kan? Jadi ini miring apanya? Sampingnya. Kemudian ini miringnya. Itu juga yang ini. Ditinjau dari sudut A. Ini sudutnya. Berarti di depan sudut dia ini depannya. Ini sampingnya. Kemudian ini miringnya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, kalau nomor 2 ini dia hanya menentukan positif atau negatif kalian. Ya, perhatikan kuadratnya bernilai positif atau bernilai negatif aja ya. Untuk setiap trigonometri berikut ya, tentukanlah semua ini. Yang ada bentuk V-nya rubah dia ke dalam derajat. Ingat, nilai V itu sama dengan 180 derajat ya. Oke, ini tinggal rubah cos itu sami, ya kan, samping per miring. Ingat, kita bekerja di kuadran 2. Kalau tangen itu desa, ya. Ingat, kita bekerja di kuadran 3. Tentukanlah nilai. Kalau cos dia tentukanlah sin sama tangen. Kalau tangen dikasih tahu, tentukanlah nilai sin sama cos gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, untuk nomor 4 latihannya ini bisa kalian kerjakan. Tentukan nilai trigonometri berikut ya, seperti yang tadi. Ya kan, pakai saran Bapak tadi, pakai angka 180 dan 360. Ya kan? Kalau di kuadran 1 berarti aman semua kan? Kalau di kuadran 2 pakai 180 dikurang alfa. Kalau di kuadran 3 pakai 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4, ya kan, kuadran 4 pakai 360 dikurang alfa gitu. Nggak usah pakai 90 dan 270 karena 270 karena kalau kita pakai ini nilai trigonometrinya harus berubah gitu ya. Oke, untuk nomor 5 ini juga tinggal memasukkan nilainya, kalikan, ya kan? Oke, atau kalau ada samanya coret. Jadi nanti dicenderkan nilainya dapat itu gitu. Kira-kira sampai di situ bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.